Halo rekan-rekan IKM, pada video sebelumnya kita sudah membahas daya tarik kemasan yang terdiri dari daya tarik visual dan fungsional. Dengan mengetahui kedua daya tarik tersebut, Anda akan mendapatkan bayangan kemasan seperti apa yang akan Anda pakai untuk produk Anda. Karena itu pada video kali ini Anda akan mendapatkan pembahasan lebih jauh tentang bagaimana menentukan desain dan kemasan yang baik. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan hal tersebut? Maka dari itu, tujuan dari pembelajaran video kali ini adalah diharapkan Anda dapat mengidentifikasi faktor pertimbangan desain dan bentuk kemasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kemasan terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah produk. Untuk menentukan desain dan bentuk produk, perlu dipertimbangkan produk yang akan dijual itu memerlukan desain dan bentuk yang seperti apa. Tentukanlah selling point-nya, yaitu jabarkan kelebihan yang dimiliki produk-produk tersebut. Kemudian pelajari bagaimana kompetitor mendesain dan menentukan bentuk kemasan untuk produk yang kurang lebih sama atau sama persis dengan yang akan Anda jual. Dari situ Anda dapat mendesain dan membentuk kemasan yang kekuatannya lebih dari kompetitor, sekaligus selling point-nya sampai kepada konsumen secara tepat. Yang kedua adalah cara penjualan. Cara menjual produk juga dapat mempengaruhi kita dalam mendesain dan menentukan bentuk suatu kemasan. Misalnya saja ketika Anda menjual produk di pasar swalayan, department store, warung atau online, maka kemasan yang diperlukan untuk suatu produk juga dapat berbeda tiap tempat penjualannya. Ada beberapa pertimbangan seperti keamanan, citra yang dapat dihasilkan dari kemasan, dan lain sebagainya. Karena ketika produk Anda dijual di warung dan di supermarket, kemasannya akan berbeda. Untuk produk yang akan dijual di department store membutuhkan tampilan, warna, tipografi, dan lainnya yang berbeda dengan kemasan yang produknya hanya akan dijual di warung biasa. Pada supermarket, produk saingannya akan lebih banyak. Karena itu, jika Anda datang ke supermarket, desain-desain dari kemasannya begitu cerah dan langsung menarik perhatian, sampai Anda sendiri kebingungan mau memilih yang mana. Yang ketiga adalah konsumen. Selain cara penjualan, konsumen juga akan menjadikan pertimbangan penentuan desain dan bentuk kemasan. Ada beberapa sasaran konsumen yang umumnya yang dapat diamati dalam menentukan desain bentuk suatu kemasan, yaitu umur, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat sosial, dan lokasi dari lokal, regional, maupun ekspor. Produk yang akan dijual kepada laki-laki dan perempuan tentu perlu dibedakan tampilan kemasannya, entah itu warnanya atau lainnya, dan bila konsumen perempuan lebih menyukai warna pink, sedangkan laki-laki lebih menyukai warna biru. Selain itu, misalnya juga, tingkat penghasilan. Tentu Anda perlu membedakan kemasan produk yang akan dijual kepada masyarakat tingkat penghasilan menengah ke bawah, dengan tingkat penghasilan menengah ke atas, karena bagaimanapun tingkat penghasilan akan menentukan selera secara khusus, baik dari segi desain maupun bentuk kemasannya. Contohnya adalah kemasan keripik singkong ini. Dari bentuk kemasannya, Anda pasti paham, kedua keripik singkong ini jenis produknya sama, tapi segmentasi konsumennya berbeda. Keripik yang satu ini dikonsumsi untuk konsumen menengah ke bawah dan bisa ditemukan di warung-warung dan kios. Karena itu, kemasannya dibuat simpel. Sedangkan keripik singkong satunya lagi untuk menengah ke atas. Bisa dijual di kios dan di supermarket. Yang keempat adalah kemasan. Berdasarkan kemasannya, kemasan produk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan transport. Kemasan primer artinya kemasan yang digunakan untuk membungkus produk secara langsung. Contohnya adalah kemasan permen berikut. Kemasan primer biasanya juga mengikuti bentuk dari produknya. Sekarang kita lihat kemasan sekunder. Kemasan sekunder biasanya digunakan untuk mengumpulkan kemasan primer dalam satu wadah. Contohnya adalah kemasan permen yang lebih besar ini, yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa permen di dalamnya. Sedangkan kemasan transport merupakan kemasan yang digunakan untuk proses transportasi. Misalnya, seperti produk-produk yang akan dikirimkan ke luar negeri atau ke daerah dengan jarak yang jauh. Anda perlu mempertimbangkan ukuran, bentuk, berat, jumlah unit, kemudian Anda juga perlu mempertimbangkan cara transportasi dari darat, laut, atau udara. Barulah setelah itu Anda bisa menentukan kemasan transport yang ingin digunakan, berupa kardus, kotak, kayu, dan sebagainya,
disesuaikan dengan cara transportasi produknya. Dan faktor yang terakhir adalah kemudahan dalam penggunaan. Anda perlu membuat pertimbangan mengenai kemudahan dalam penggunaan dari bentuk kemasan yang akan Anda buat untuk produk. Pertimbangkanlah kemudahan dibuka, ditutup kembali kemasan produk, bentuk khusus, apakah dapat digunakan kembali atau tidak. Kemudahan dalam penggunaan ini menjadi penting karena akan menentukan bagaimana kemasan itu akan bersinggungan langsung dengan konsumen. Apakah konsumen dapat memahami penggunaan produk secara baik atau tidak. Untuk membuat kemasan menjadi menarik memang dibutuhkan kerja yang cukup ekstra. Namun kerja ekstra itu akan tetap membuahkan hasil, yaitu jumlah penjualan produk yang semakin meningkat. Karena itu Anda harus mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kemasan ini, yaitu pada produk harus dipikirkan kompetitor dan selling point-nya, cara penjualan, konsumen, kemasan, serta kemudahan dalam penggunaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.